itu tauhid. Ilmu tauhid itu apa? Ada dua. Ada secara lughah, ada secara istilah. At-tauhidul lughatan. Tauhid, ilmu tauhid menurut lughah, menurut bahasa. Ja'ala, menjadikan asyai, sesuatu, wahidan, satu. Ini menurut bahasa ya. Ja'ala syai wahidan, menjadikan tiap-tiap sesuatu itu wahidan, satu. Kenapa Allah satu? Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, wastilahan wa ilmun yu'rafu bihi ma yajibu wa ma yajuzu wa ma istakhilu fi haqqillahi wa haqqi rasulihi alaihi wassalatu wassalam. Menurut istilah, tauhid itu adalah suatu ilmu yang mengetahui dengan ilmu itu ma yajibu, apa yang wajib bagi Allah, wa ma yajuzu, apa yang jaiz bagi Allah, wa ma yastahilu, dan apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini definisi daripada ilmu tauhid. Jadi secara lughah, tiap-tiap sesuatu itu adalah satu, itu tauhid secara bahasa. Kalau istilah, mempelajari suatu ilmu yang di dalam ilmu itu mengetahui apa yang wajib bagi Allah. Karena ada 20 yang wajib bagi Allah. Apa yang mustahil bagi Allah juga ada 20, yang disebut 20 sifat. Wa ma yajuzu, dan apa yang jaiz bagi Allah itu ada satu. Terus wa ma yajibu li rasul, apa yang wajib bagi Rasul itu ada 4. Wa ma yastahilu, yang mustahil juga ada 4 juga. Wa ma yajuzu, dan apa yang jaiz itu ada 1. Jadi wajib bagi Allah 20, mustahil bagi Allah 20, jaiz 1, 41. Yang wajib bagi Rasul ada 4, yang mustahil bagi Rasul juga ada 4, yang jaiz juga ada 1, 9. 41 ditambah 9 berapa? 50. Ini disebut 50 aqaid, disimpulkan menjadi kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi 2 kalimat syahadat isinya itu 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 jaiz bagi Allah, 4 wajib bagi Rasul, mustahil 4 juga bagi Rasul, kemudian 1 jaiz bagi Rasul. Itu isi daripada 2 kalimat syahadat. Orang yang sudah mengucapkan kalimat ini ya dijamin masuk surga. Apalagi ibadahnya banyak, apalagi taatnya kepada Allah ikhlas. Andai kata orang ini kurang ibadahnya, tapi udah dia yakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, ini imannya sudah bagus dan dia bisa masuk surga. Ya, nah itu apa definisi daripada ilmu tauhid. Kemudian wa faidatu, faidah. Tentunya tiap-tiap ilmu ini ada manfaatnya, ada faedah. Apa faedahnya? Faedah kita mempelajari ilmu tauhid, ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala bil barahini al qat'iyati wal fauzu bisa'adatil abadiyah. Ini faedahnya ya. Faedahnya setelah nanti kita pelajari ilmu tauhid, saudara, kan ilmu yang wajib kita pelajari 3 tuh. Pertama ilmu tauhid, kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Tauhid, sebab kita nyembah Allah, harus kenal dulu
Siapa Allah itu? Kita kerja di suatu perusahaan, kita harus kenal sama pimpinannya. Gampang nanti. Yang kita sembah Allah, kita harus tahu betul siapa itu Allah. Tuh. Makanya nanti akan diterangkan tuh semuanya. Nah, faedahnya kita belajar ilmu tauhid, nanti kita akan kita mengetahui zat Allah. Bil barahin, dengan dalil-dalilnya. Sebab sesuatu ucapan, sesuatu definisi harus ada dalil. Dalilnya apa? Al-qat'iyat. Al-qat'iyati, dalil yang qat'i. Dalil qat'i itu dalil yang sumbernya dari Al-Quran, hadis, itu qat'i itu. Nah, di dalam ilmu tauhid ada dalil ada dalil akli juga. Ada dalil akal nanti. Ya, sebab ada hukum adi, hukum akal. Ada nanti di dalam ilmu tauhid. Nanti akan kita jelaskan juga tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan akal. Wal fauzu bisa'adati, dan berbahagia keselamatan yang abadi di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi kita mempelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu yang pertama kita akan berbahagia, akan selamat di dunia. Apalagi sekarang, zaman sekarang tauhid kita udah kurang-kurang tebal iman kita. Ini kita banyak, Nabi sudah gambarkan nanti umatku pagi beriman sore kafir. Kenapa? Ilmu tauhidnya kurang matang. Dan sebaliknya, ya pagi beriman sorenya kafir, sore beriman paginya bisa kafir. Tapi kalau sudah matang ilmu tauhidnya, sudah tahu siapa yang dia sembah, apa manfaatnya, ini akan lebih kuat imannya, apalagi ditambah dengan mempelajari yang lainnya. Jadi kebahagiaan, keselamatan yang abadi nih bagi orang yang punya ilmu tauhidnya matang. Saudara, dulu zaman saya masih ngaji nih, orang dulu mah apik ya. Sekarang kita mau motong kambing, apalagi motong sapi kerbau, ya, motong ayam umpama. Itu ditanya, sudah hafal belum 50 aqaid? Belum. Jangan motong, harus hafal dulu itu. Saya ditanya gitu, saya hafalin tuh. Kalau sudah hafal yang 50 aqaid, boleh kamu motong kambing, boleh kamu motong sapi dan motong lain sebagainya. Kok bisa begitu, guru? Nanti dagingnya enak, dagingnya berkah, gitu kan. Ada orang motong kambing, sapi, dagingnya bau. Motong sapi kalau dimasak air mulu, gitu tuh kata guru saya tuh. Ya, nah orang dulu begitu tuh. Sekarang enggak begitu, sekarang mah asal udah berani udah aja potong, gitu. Ya, makanya orang dulu walaupun ilmunya dikit, apik, tahu apik, ya hati-hati itu ya, gitu. Duh, ya. Maudu'nya nih, artinya apa yang akan dibahas di dalam ilmu tauhid? Yang pertama, zatullah, zat Allah, ya. Yang kedua, zatu rasulihi, zat rasul. Sebab dalam ilmu tauhid itu cuma dua, Allah dan Rasul. Siapa Rasulnya? Ya Nabi Muhammad, karena kita umat Nabi Muhammad. Kita nggak bahas nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Nabi kan ada 25 yang wajib kita ketahui. Udah Nabi juga, ada Rasul juga. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita nih yang kita akan pelajari zat Allah dan Nabi Muhammad. Sebab tidak ada orang yang lebih tinggi di bawah Allah, hanya Nabi Muhammad. Ya, di bawah Allah hanya Nabi Muhammad. Di atas Nabi Muhammad hanya Allah. Nggak ada di atas Nabi Muhammad yang lain, cuma Allah.
Tidak ada di bawah Nabi Muhammad, di bawah Allah kecuali Nabi Muhammad. Makanya itu di masjid Allah Muhammad. Itu. Nabi Adam, saudara, 500 tahun minta ampun, enggak diampuni oleh Allah. Begitu dia mengatakan Allahumma bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bihaqi Muhammadin, dengan hak Nabi Muhammad saya minta ampun, diampuni ya Allah. Dari mana engkau tahu nama Muhammad? Kan belum lahir. Apa kata Nabi Adam? Saya lihat di surga nama engkau dan nama Muhammad berdampingan, gitu ya. Makanya kalau kita berdoa, kita kalau nggak baca salawat nggak diterima doa kita. Sholat nggak salawat, terima nggak? Enggak. Salawat hukumnya apa? Rukun kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuh. Jadi yang dibahas di dalam tauhid dua, zat Allah, zat Rasul. Min haitsu ma yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahilu. Yang kecakupannya apa yang wajib bagi Allah, juga apa yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil bagi Allah, dan juga apa yang mustahil bagi Rasul. Itu nanti yang akan dibahas. Wadi'uhu, siapa yang meletakkan ilmu tauhid? Siapa ulamanya? Fikih kan ulamanya ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, 4 fikih itu. Makanya fikih berbeda ya. Jangan kita permasalahkan. Ini kunut, ini enggak lah. Emang ada imam yang enggak kunut? Jangan, enggak boleh. Ya. Semuanya punya apa? Punya tuntunan. Ada yang begini, ada yang begini. Ya enggak boleh juga kita merasa sama. Dia ajaran imamnya begitu. Jangan usil. Sekarang kita enggak ada zaman untuk mempermasalahkan kunut, tahlil, enggak ada. Maulid jangan. Sekarang kita bersatu nih. Kita kalau bersatu. Untuk apa? Untuk menghalau hal-hal yang merongrong Islam, supaya kita bersatu, nanti Islam jadi utuh. Siapa yang meletakkan ilmu tauhid? Ada 2 ulama. Yang pertama Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari itu peletak ilmu tauhid. Yang kedua Abu Mansur al-Maturidi. 2 tuh. Ini kalau kita mondok, Pak Ustaz Astam pasti belajar dulu ya. Jadi ada. Jadi ulamanya 2 tuh. Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, ini yang meletakkan ilmu tauhid. Tuh. Hukum syar'i, hukum syar'i bagi yang mempelajari ilmu tauhid. Hukum syar'i fihi wujubul ain ala kulli mukallafin zakarin wa unsa. Hukumnya kita belajar ilmu tauhid wajib ain. Wajib kan ada 2, ada ain, ada kifayah. Yang ain termasuk belajar ilmu tauhid di fardu ain. Belajar ilmu fikih fardu ain. Nih. Ya. Dan lain sebagainya. Salat, puasa, zakat, haji itu fardu ain. Ada yang fardu kifayah, ada. Ilmu fardu kifayah apa? Ilmu yang ngurusin jenazah, memandikan, mengkafani, dia menyolatkan, menguburkan. Enggak semua orang itu harus bisa, enggak. Satu kampung ada 1-2 orang cukup mewakili. Tapi kalau satu kampung enggak ada barang satu pun yang bisa, sekampung itu dosa semua, saudara. Ini di kampung Pondok Rangon nih nggak ada satupun orang yang bisa mandiin jenazah, nggak bisa mengkapani jenazah, nggak bisa nyolati, itu dosa semua kita itu. Tapi kalau ada di situ 1 atau 2 sudah terwakili, itu namanya fardu kifayah itu. Dan
orang yang melaksanakan fardu kifayah juga itu pahalanya sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun masjid fardu kifayah. Enggak semua orang harus punya masjid. Iya. Paling enggak kan kalau dulu mah satu kecamatan satu masjid jami ya. Ya, zaman kita masih kecil masjid jami di mana tuh? Noh. Kamulen kaum atau kaum Pesarian satu tuh. Itu masjid paling tua. Yang kedua At-Taubah Pabuaran. Juga paling tua tuh. Yang lainnya enggak ada. Ya. Enggak ada yang lainnya. Kita kalau sholat Jumat jalan langsung naik sepeda. Nah sekarang umat semakin bertambah, kalau beberapa masjid yang ada nggak cukup, boleh kita ngebangun masjid. Tuh ya, itu yang disebut fardu kifayah. Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ini pembahasan kita masalah tauhid ya, sudah sekalian. Kalau ngaji gini emang ngantuk ya. Ya, soalnya apa? Ngaji bener. Ya, ada ngaji, ada ceramah. Kalau ceramah mah tertawa mulu ceramah itu. Bukan ngaji ya. Dari awal sampai tertawa mulu kita itu. Itu ceramah, bukan ngaji. Kalau ngaji, ya kitab yang dibaca. Enggak baca kitab tapi yang nyampaikan ya betul-betul ilmu. Tidak membuat orang tertawa dan sebagainya gitu ya. Ini kita ngaji. Yang gini yang bermanfaat ya. Ya, jadi hukum mempelajari mutahid fardu ain ya, ala kulli mukallafin bagi orang yang mukallaf. Zakarin wa unsa, laki-laki maupun perempuan. Apa itu mukallaf? Orang udah balik. Sudah balik. Ya. Laki-laki balik udah umur 15 tahun. Dalam fikih cirinya udah apa? Udah mimpi ya. Iya mimpi. Kalau perempuan sudah haid. Iya. Walaupun belum usia 15 tahun, kalau sudah mimpi udah balik. Walaupun umur 20 tahun, ya. Kata satu kaul kalau belum haid belum balik. Kata satu kaul. Tapi kan sekarang mah nggak begitu. 13 tahun udah pacaran sekarang mah. Iya. Itu bocah 13 tahun bocah SD udah pacaran. Berarti kan udah balik itu bocah. Tuh ya. Nah itu yang berkaitan dengan hukum mempelajari ilmu tauhid termasuk fardu ain. Al-hukmul akli, ada sekarang tentang hukum akal. Ya. Aqsamul akliyu aqsamul hukmil akli salah satun. Pembagian hukum akal itu ada 3. Wajibun, wajib. Wa mustahilun dan mustahil. Wa jaizun dan jaiz. Tuh. Jadi akal nih dalam tauhid akal berfungsi ya Pak ya. Saya kasih gambaran dikit nih. Allah itu wujud. Allah itu ada. Nah sekarang kan tiap-tiap yang ada itu ada bentuknya, ada tempatnya, kapan adanya. Itu kan. Itu kalau tauhid nggak begitu, kalau Allah nggak begitu. Allah itu ada. Kapan adanya? Wal awalu wal akhiru. Itu. Apa contohnya Allah itu ada? Lah adanya alam. Alam itu apa? Ya. Semua yang ada di dunia ini alam. Langit alam, bumi alam, air alam, angin alam, manusia alam, batu alam. Apakah itu ada sendiri? Nih, coba kita belajar akal nih. Saudara, ini air. Apakah ini air jadi sendiri?
Akal nerima nggak kalau ini air jadi sendiri? Nerima nggak akal? Akal nggak nerima. Nih ada nih. Nih setiap sesuatu ini namanya bahru. Setiap sesuatu itu ada yang bikin, ada yang buat. Nggak mungkin sesuatu ada itu jadi sendiri, nggak mungkin. Ini kita bicara masalah akal. Nah, sekarang apa itu akal? Ada 3, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Al wajibu huwallazi la yumkinu adamuhu. Wajib, yaitu sesuatu nggak mungkin adanya, tidak ada yang menciptakannya. Iya kan? Kalau kata ada orang, saya mengatakan ini air kan jadi sendiri, akal nggak nerima. Setiap yang ada yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Lah Allah. Apakah yang dibuat sama yang membuat sama? Lah kagak. Apakah Allah sama makhluk? Enggak. Makanya ada ayat mutasabihat. Yadullah fawqa aydihim. Allah ya alal arsis tawa. Allah duduk di atas kursi. Tangan Allah di atas tangan. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan yang lainnya. Ini ayat mutasabihat. Tidak boleh diatur secara bahasa. Wallahu ala arsis tawa. Allah duduk di atas aras. Berarti Allah duduk. Punya bangku dia. Ini ayat mutasyabih, perlu penjelasan. Artinya kekuasaan Allah itu tinggi, ya, kekuasaan itu tinggi, luar biasa. Yadullah faqadim, ini tangan Allah, ini tangan menunjukkan kekuatan, nih tangan, kegagahan, ya. Makanya ada satu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, barang siapa yang melihat satu kemunkaran maka rubah dengan tangannya. Siapa yang merubah kemunkaran dengan tangannya? Yang punya wewenang, umpama kekuasaan pemerintah. Kalau ada kemunkaran, polisi. Kalau di kampung ada RT, ada RW. Tangan, langsung dirubah sama tangannya. Ada warung remeng. Boleh tuh, langsung RT-nya turun tangan, RW turun tangan. Ini biadih namanya itu. Pailam yastati babilisani. Ini kayak kita nih nggak punya apa-apa, jabatan kita nggak punya, tokoh masyarakat juga bukan, dipandang orang juga bukan, ya. Kita bisa ngomong, ya. Ini munkar, dosa, Allah nggak ridho, umpama gitu. Itu harus kita tuh. Pailam yastati babi qalbi. Wadzalika ad'aful iman. Kalau nggak bisa, dengan tangan nggak ada kekuatan, nggak ada kekuasaan, dengan lisan nggak bisa ngomong, di hati kesel, dongkol adanya kemaksiatan di kampung kita, di dekat rumah kita. Wadzalika ad'aful iman. Kalau cuma itu kita lakukan, iman kita lemah tuh. Wadzalika ad'aful iman. Iman kita lemah. Tuh. Nah ini sudah sekalian. Kadang-kadang gini kan, itu mau urusan dia biarin. Ayo berkembang, dosa semua tuh. Namanya dosa sosial. Kan ada dosa sosial, ada pahala sosial. Lah dosa sosial itu membiarkan kemunkaran, membiarkan kemaksiatan. Kita nggak tahu-tahu, kita dapat dosa. Ya, ada juga pahala sosial. Ya. Artinya apa? Pahala sosial itu sekarang gini. Ini bangun masjid, ya. Menyumbang duit nggak punya, menyumbang tenaga nggak ada, doain, ya. Dan yang kedua, ngedoain orang yang nggak tahu. Ada saudara kita sakit, maka itu kalau Jumat nih ya, ini ketua DKM. Kita doakan jamaah kita yang kurang sehat biar pada sehat gitu ya. Itu doa, orang kan gak tahu yang didoain. Itu pahalanya gede, dan itu dikabul. Doa yang paling dikabul ngedoain orang yang orangnya nggak tahu gitu. Kita ngundang, kita ada acara maulid, ngasih kehormatan.
Kiainya belum datang, nggak apa-apa. Kiainya belum datang nih, yang kita hormati guru kita gitu ya. Orangnya belum datang, nggak apa-apa. Sekarang orangnya udah pulang, kita kasih hormat juga nggak apa-apa. Termasuk doa, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, kabul doanya, mudahkan segala urusannya, duitnya dibanyakin, nggak apa-apa gitu. Gitu. Tuh ya, jadi wajib bagi akal itu sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan. Nah sekarang yang mustahil apa? Sesuatu itu huwallazi la yumkinu wujuduhu, tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin tidak adanya. Artinya apa? Sesuatu yang ada itu mustahil tidak ada yang membuatnya. Ini air ada, nggak bisa jadi sendiri. Bumi apa jadi sendiri? Enggak. Bumi begitu luas hamparannya. Jadi sendiri? Enggak, ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Bukan manusia, nggak ada manusia yang semampu ini. Jin, nggak ada juga jin yang semampu ini. Malaikat juga enggak. Siapa? Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit begitu lebar, ada tiangnya. Pernah langit merobot? Enggak kan? Siapa yang menciptakan? Allah. Berarti kalau yang diciptakan lebih kokoh, yang menciptakan lebih kokoh lagi. Yang diciptakan bagus, yang menciptakan lebih bagus lagi. Itu kan gini sekalian, kalau kita nih kadang-kadang ada pahala yang ngedadak. Pahala ngedadak ini kata siapa nih? Ya, ada nih yang ada saya dengar ceramah, ada pahala ngedadak ini. Kita pergi suatu tempat rekreasi, gunung. Gunung, alangkah indahnya di gunung. Alangkah indahnya Allah. Itu langsung dapat pahala tuh. Ya, jadi kita memuji apa? Memuji ciptaannya, puji juga zat yang menciptakannya. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Pikirkan yang diciptakan Allah, jangan memikirkan zat Allahnya. Jangan saudara degleng kita kalau mikirin Allah. Ya. Waktu saya kuliah di teologi dulu. Waktu saya kuliah ya, ada buku namanya Kisah Mencari Tuhan. Itu buku emang kagak dijual ya, bisa pelintan, bisa ragu tuh. Baru saya baca setengah, saudara, udah puyeng saya. Apa ilahnya Allah ada ya? Jadi kita pikiran kita ini nih yang merusak tuh. Jadi Allah itu menciptakan apa saja yang Dia ciptakan itu bermanfaat. Ya, nggak ada yang diciptakan oleh tidak ada bermanfaat. Ini kalau kita di jalan nih, kita laki tuang jalan nih. Contoh umpama ya, ngelihat orang wanita cantik gitu ya. Tapi sekali aja ngeliat ya, jangan lihat lagi. Kita ngeliat perempuan cantik, kita lihat sekali. Jangan lihat lagi, kalau lihat kedua dosa gitu. Kita berpikir, ini wanita cantik. Siapa yang menciptakan wanita ini? Allah. Berarti Allah lebih apa? Lebih cantik, lebih jamil. Itu dapat pahala kita. Ya, nggak mungkin sesuatu ada nggak ada yang menciptakan. Tuh. Yang zaid waladzi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Yang jaiz itu sesuatu boleh ada, boleh tidak. Jaiz tuh. Allah punya sifat jaiz. Enggak dipaksa Allah. Allah menciptakan bumi, enggak ada yang nyuruh. Dia enggak ciptakan juga, enggak ada yang larang. Jaiz bagi Allah. Bebas, dia berbuat apa aja bebas. Dia mau ciptakan ini alam boleh. Dia mau enggak ciptakan juga boleh. Dia mau langgengkan ini alam boleh. Dia binasakan juga alam boleh juga. Itu jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh bertakwa sama Allah. Allah kasih jalan dua, jalan lurus, jalan yang bengkok. Yang lurus at-taqwa, yang bengkok maksiat. Allah juga punya dua tempat. Yang lurus ada surga, yang bengkok ada neraka. Nah sekarang nih,
Ya, berkaitan dengan jaiz bagi Allah. Allah udah siapkan neraka sama surga. Nanti neraka juga ada isinya, surga ada isinya. Di dunia ini Allah kasih jalan dua buat kita nih, manusia ya. Sekarang di dunia ini, saya mau pengen masuk surga semuanya. Sehingga takwanya semua takwa, nggak ada maksiatan. Surga penuh. Allah untung nggak? Allah untung nggak? Lah kagak. Yang untung siapa? Kita yang untung. Ya. Oh, di dunia orang maksiat semuanya, nggak ada yang takwa, masjid kosong, majelis taklim kosong, nggak ada tuh yang ngaji, yang ibadah nggak ada, neraka penuh. Allah rugi nggak? Enggak. Yang rugi siapa? Kita yang rugi. Gitu ya. Nah ini apa namanya? Kan ada kesi, kalau engkau ingin kalau jika engkau, matanya saya lupa ya. Kata Nabi, jika engkau ingin bebas, kerjakan apa yang kamu mau. Silakan. Kamu maksiat silakan, kamu enggak maksiat silakan. Gitu. Allah tidak mengambil keuntungan dari kebaikan hambanya, dan juga Allah enggak rugi dari keburukan hambanya itu. Nah itu yang berkaitan dengan hukum akli ya. Jadi ada 3. Nah sekarang ya, masuk kita kepada pembahasannya. Awalu wajibin ala kulli mukallafin. Yang diwajibkan yang pertama bagi orang mukallaf, ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala bisifatil wajibah, yaitu mengetahui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang wajib, wal jaiz, dan sifat-sifat yang jaiz, wal mustahilati, dan sifat-sifat yang mustahil. Jadi 3 pembahasan kita: sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Ya. As-sifatul wajibat, sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Nih. Fi haqqihi subhanahu wa ta'ala isruna sifatan. Sifat yang wajib bagi Allah yang harus kita ketahui, ini ada isruna sifatan, ada 20 sifat. Wahia al-wujud, artinya Allah itu ada. Wal kidam, terdahulu. Wal baqa, kekal. Wal mukhalafatu lil hawadisi, dan Allah berbeda dengan makhluknya. Wal qiyamu binafsihi binafsi, dan Allah berdiri sendiri. Wal wahdaniyatu, Allah maha esa. Wal qudratu, Allah maha kuasa. Wal iradatu, Allah maha berkehendak. Wal ilmu, Allah mengetahui. Wal hayatu, Allah hidup. Wal sami, Allah mendengar. Wal basir, Allah melihat. Wal kalamu, Allah berbicara, berkata-kata. Itu ada berapa? Ada 13 tuh. Kaunuhu ta'ala qadiran, Allah maha, ini yang yang 7 itu, maha mengetahui. Kaunuhu muridan, maha berkehendak. Kaunuhu aliman, maha mengetahui. Kaunuhu hayyan, maha hidup. Kaunuhu sami'an, maha mendengar. Kaunuhu basir, maha melihat. Kaunuhu mutakalim, maha berkata-kata. Ini ada 20, jadi yang 13. Ada yang 13, ada yang 7 termasuk ke dalam yang 13 ini. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Itu tentang yang yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sifatul mustahilatu, sifat yang mustahil. Fi haqqihi, pada hak Allah taala. Adam meternya enggak ada. Tadi lawannya ada, wujud ada. Adam tidak ada. Hudus itu baru.
Lawannya apa tadi? Hah? Wal fana, rusak. Mumasalatul hawadisi, sama dengan yang baru. Yang baru itu kita nih. Wal ihtiyaju ila ghairihi minal hawadisi, dan membutuhkan. Allah membutuhkan kepada sesuatu, nggak mungkin. Wa ta'adud, Allah berbilang 1, 2, 3 juga nggak mungkin. Wal ajizu, Allah lemah, nggak mungkin. Wal karahatu, Allah terpaksa, juga nggak mungkin. Wal jahlu, Allah bodoh, nggak mungkin juga. Wal mautu, Allah mati, juga nggak mungkin. Was somam, apa lawan daripada somam? Budek, ya. Wal ama, buta. Wal bakam, bisu, ya, nggak mungkin. Kaunuhu ajizan, maha lemah. Wa kaunuhu mukrahan, maha terpaksa. Kaunuhu jahilan, maha bodoh. Kaunuhu mayitan, ya, meninggal berkali-kali, ya. Kaunuhu asom, maha apa? Maha asom, budek. Kaunuhu ama, buta. Kaunuhu abkam, itu maha nggak bisa berbicara sama sekali. Nah, ini apa namanya, sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Anzalika uluan kabiro. Nah, ini sifat-sifat nanti akan kita bahas satu persatu nih. Sekarang kita harus tahu saja, ya. Tuh. Jadi yang wajib 20, wujud, qidam, baqa, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, kurudat, irad, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, ya, samian, basiran, mutakaliman. Kalau di madrasah mah dilaguin itu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kurudat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, samian, basiran, mutakaliman. Itu kalau dilaguin bocah cepat hafal tuh. Jadi 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Al-jaiz, yang jaiz 1. Apa itu? Al-jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkin aw tarkuhu fala yajibu alai syai'un. Qala Allah ta'ala wa rabbuka yalqu ma yasha wa yahtar. Jaiz pada Allah Ta'ala fi'lu kulli mumkinin, berbuat sesuatu yang mungkin, aw tarku, atau meninggalkannya. Fala yajibu, maka enggak wajib, alaihi, bagi Allah Subhanahu wa taala, berbuat sesuatu. Wa rabbuka, dan Tuhan kamu, yahluku, ya, dia menciptakan, ma yasa, apa yang dia kehendaki, wa yatan, dan apa yang dia pilih. Gitu, ya. Jadi tadi udah saya singgung tentang jaiz bagi Allah. Allah mau menciptakan bumi boleh, Allah menciptakan enggak diciptakan juga boleh. Sekarang Allah turun hujan boleh, Allah enggak turun hujan juga boleh. Allah matikan makhluk boleh, Allah hidupkan terus juga boleh. Itu jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, itu pembahasan yang akan kita bahas nanti pada masa-masa yang akan datang. Nah, masuk kepada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-wujudu. Allah punya sifat wajib. Wajibnya Allah itu ada. Ma'anal wujud fi haqqihi subhanahu wa ta'ala. Arti wujud bagi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, wal i'tiqadul jazim, i'tikad yang mantap, jazim, jangan ragu bahwa Allah itu ada. Bi annahu maujudun, bahwa Allah itu adalah ada. Maujudan, ada, sama. Muhakkikon, ini hak, lasak, tapi tidak ada ragu sedikit pun. Jadi kita yakini Allah itu
di hati kita, kita yakini Allah itu ada, nggak boleh ragu sedikit pun, ya. Kan kalau definisi iman itu ya, tasdikun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa af'alun bil arkani. Tasdikun bil qalbi, tasdikun, tetapkan di hati Allah itu ada. Wa nutqun bil lisani, ucapkan dengan lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa af'alun bil arkani, dikerjakan dengan anggota badan. Ini baru iman yang benar. Yakin Allah ada dalam hati, diucapkan, syahadat diucapkan, dikerjakan, sholat, puasa, zakat, haji, baru itu iman kita benar. Iya, kalau cuman yakin aja ada Allah, nggak diucapkan, nggak mengucap 2 kalimat syahadat, ini belum. Dulu saya masih ingat dosen saya ngomong gini, seseorang yang sejak hidup sampai mati nggak pernah mengucap 2 kalimat syahadat, maka dia nggak termasuk orang Islam. Dari kecil sampai mati nggak pernah mengucap 2 kalimat syahadat, belum dinyatakan dia beriman, gitu ya. Tapi kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia udah termasuk. Nah, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu juga, saudara sekalian, bukan karena sesuatu. Ada orang mau nikah mengucap 2 kalimat syahadat, orang non muslim mengucapnya waktu nikah, itu bukan. Itu syahadat itu kesaksian mau duduk. Yang enggak muslim juga kita mengucap 2 kalimat syahadat dulu kan ya, diajarin tuh sama kawa. Bagaimana caranya supaya dia jadi Islam? Syahadatnya bukan di situ. Ada non muslim nih umpama mau nikah, syahadat dulu sebulan ke belakang, ke depan ya, biar mantap dulu. Tuh, jangan mengucap syahadat waktu nikah, nggak termasuk tuh ya. Kadang-kadang waktu menikah mengucap syahadat itu udah Islam, padahal itu mah syahadat waktu persaksian waktu menikah, ya. Ada yang begitu. Jadi jangan ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan Allah itu ada apa? Ayat Al-Qur'an. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'an, Allah menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minas samarat, lalu Allah tumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Rizqal lakum, sebagai rizki buat kamu. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya, dan juga Allah hidupkan apa-apa yang ada di darat, fil bahri, dan di laut. Dan juga Allah menciptakan anhar siang, Allah menciptakan matahari, wal qamar bulan, dan Allah juga menciptakan malam, ya, wa nahar dan siang. Wa atakum, dan apa yang datang bagi kamu, min kulli masaltumuhu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah sangat banyak, enggak ada yang sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayastahilu fi haqqihi diduhu wa huwa adam. Maka mustahil bagi hak Allah kebalikannya daripada wujud, yaitu sifat adam. Arti adam tidak ada. Nah begitu, ya. Nah, ini jadi satu sifat wujud yang kita bahas, bahwa Allah itu untuk menentukan, untuk meyakini Allah itu ada yang diciptakannya. Yang diciptakan Allah nggak tanggung-tanggung, ada langit, ada bumi. Kemudian Allah turunkan air hujan, ya, dari langit hujan. Hujan ini, air hujan itu air yang sangat subur. Bahkan seorang sarjana
pertanian, saudara, dia sudah meneliti itu air hujan dengan pupuk kimia yang dibuat oleh manusia itu lebih subur air hujan. Air yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan tidak hujan 4-5 bulan kering, tanah kering, pohonan pada mati. Begitu hujan satu kali, rumput-rumput pada hijau, pohonan segar. Ya. Selang beberapa lama keluar bunga. Jadilah apa? Kekayaan buat manusia, rezeki. Nih kalau yang punya sawah nih, sekarang tuh ada yang 4 kali panen. Coba hujan nggak berhenti kan ya? Yang punya sawah nih, daerah pegunungan, daerah Bogor, Tasik, umpama Sukabumi, Garut. Ini bisa 4 kali apa? 4 kali nandur nih. 3 bulan kan padi ya. Tanam 3 bulan, 3 bulan tua potong. Dipacu lagi. Tanam lagi 3 bulan, potong lagi. Pacu lagi 3 bulan, setahun 12 bulan. Ya 12 bulan berkali 4, bagi 4. 3 bulan ya. Iya. Ini yang punya sawah untung, yang punya kebun rugi. Buahan nggak jadi kalau nggak panas. Lihat, durian nggak jadi, rambutan nggak jadi, dukuh nggak jadi. Kenapa? Hujan terus. Tuh. Ini jadi kekayaan. Ya. Musim panas juga jadi kekayaan buat orang yang punya perkebunan. Musim hujan juga jadi kekayaan buat orang yang punya sawah. Tuh. Kemudian di laut, di udara, yang menciptakan udara siapa? Allah. Kapal beratus-ratus, kalau kapal haji berapa itu muatnya? 700 orang kan ya. Coba bisa terbang itu. Siapa yang menciptakan udara? Allah. Ya, bahkan sekarang ada kapal yang lebih yang berat gitu ya, berparan. Berapa ratus ton tuh beratnya, bisa terbang. Itu. Allah ciptakan laut, kapal laut, kekayaan laut luar biasa, nelayan, apalagi yang sekupnya gede ya, jadi kekayaan buat mereka. Nah inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, simpulannya dengan kita mempelajari ilmu tauhid, kita bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu benar ada, Allah itu maha kuasa, Allah maha berkehendak, Allah adil, dan juga Allah maha punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim kepada semua hambanya. Allah tidak pilih kasih kepada hambanya. Yang beriman dikasih rezeki, yang kafir juga dikasih rezeki. Orang mukmin ada yang kaya, orang kafir juga kaya-kaya. Kalau Allah pilih kasih, yang iman aja yang kaya, yang kafir ya miskin. Tapi Allah enggak begitu. Tapi nanti di akhirat Allah baru pilih tuh. Ya, Rahman diberikan di dunia, Rahim diberikan di akhirat. Rahim bagi mukmin masuk surga. Enggak diberikan sama orang kafir. Bisa dia orang kafir enggak dapat Rahim, dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pengajian ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Yuk sama-sama kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqomah untuk selalu menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib